Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 9, kelas bank dan lembaga keuangan non-bank akan membahas jasa keuangan mengenai letter of credit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama sebagai ketua kelompok Dilawati Linsangan, dan adapun anggota-anggotanya yaitu Inde Yuniar, Fatia Ramadhani, dan Kwan Wirawan. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan apa itu letter of credit dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Baik, saya akan menjelaskan apa itu letter of credit. LOC atau letter of credit merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Fungsi letter of credit. Dalam hakikatnya, letter of credit memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama berfungsi untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberikan barang. Sebab eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang ingin dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Begitupun dengan importir yang tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Selain itu dengan fasilitas kredit yang dijamin oleh perbankan, bisa membantu importir dalam menentukan waktu pembayaran. Apakah ingin langsung ataupun ditangguhkan dulu dalam jangka waktu tertentu. Fungsi letter of credit ini adalah keamanan dalam bertransaksi, utamanya untuk eksportir, sebab menjual barang lintas negara tidaklah mudah, banyak resiko yang harus ditanggung. Berkat letter of credit atau LOC, pembayaran tetap aman karena berada dalam otoritasi pihak perbankan. Pembayaran hanya akan cair apabila pihak penjual dan pembeli telah sama-sama mencapai kata kesepakatan. Ada beberapa jenis letter of credit. Yang pertama, revocable letter of credit. Revocable letter of credit adalah jenis letter of credit yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh importir atau opener atau oleh issuing bank tanpa perlu melalui persetujuan dari pihak eksportir sebagai beneficiary. Namun, jenis letter of credit ini belum sempurna dalam hal security atau keamanannya dan masih belum sempurna pada hal serious dealing antara kedua belah pihak, eksportir maupun importir, untuk melanjutkan ke tahap revocable letter of credit. Revocable letter of credit adalah letter of credit yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku atau validity yang ditentukan dalam letter of credit tersebut. Selain itu, opening bank tetap harus menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas letter of credit tersebut. Pembatalan sebuah transaksi dengan menggunakan irrevocable letter of credit ini sebetulnya masih mungkin dilakukan, akan tetapi harus memiliki persetujuan semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah back-to-back letter of credit. Dalam back-to-back letter of credit ini, penerima atau beneficiary biasanya bukan merupakan pihak pemilik barang, tetapi hanyalah perantara. Oleh karena itu, penerima letter of credit ini terpaksa harus meminta bantuan pihak banknya untuk membuka letter of credit untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan letter of credit yang diterimanya dari luar negeri. Jenis letter of credit berikut ini yang sering dipakai oleh para makelar atau broker internasional, akan tetapi menggunakan letter of credit ini tidak gampang dan harus terintegrasi. Revolving letter of credit. Letter of credit ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada letter of credit tersebut. Misalnya saja, untuk jangka waktu 6 bulan, kredit yang tersedia setiap bulannya adalah 150.000 US dollar. Artinya, secara otomatis setiap bulan atau selama 6 bulan, kredit akan tersedia sebesar 150.000 US dollar. Tidak peduli apakah jumlah kredit tersebut menggunakan unrestricted letter of credit. Tidak dibatasi adalah keunggulan utama dari jenis letter of credit yang satu ini, di mana dalam hal ini pihak eksportir maupun importir tidak
dibatasi melakukan negosiasi di bank manapun yang ada letter of credit. Pembayaran langsung dan saat itu juga saat dokumen diterima oleh pihak bank adalah ciri khas dari kredit yang satu ini. Oleh karena itu, pembayaran semua total biaya invoice akan dicairkan kepada pihak ketiga atau beneficiary setelah dokumen dilengkapi Usance Letter of Credit. Usance Letter of Credit adalah jenis letter of credit yang ditinjau dari segi jangka waktu yang diberlakukan dalam sebuah transaksi, di mana biasanya pihak bank penerbit akan menerima draft setelah dokumen diterima dengan lengkap dan setuju untuk melakukan pembayaran pada tanggal akhir. Red Clause Letter of Credit. Red Clause Letter of Credit merupakan jenis letter of credit yang masing-masing bank pembuka letter of credit menuliskan klausa khusus menggunakan tinta merah. Pihak penerima letter of credit diberikan hak untuk menarik sebagian dari jumlah letter of credit yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa harus memerlukan dokumen lainnya. Pelaku letter of credit. Yang pertama ada applicant atau pemohon kredit yang kita sebut sebagai importir atau pembeli yang mengajukan aplikasi letter of credit. Yang kedua kita memiliki sesuatu yang kita sebut sebagai beneficiary. Beneficiary adalah eksportir atau penjual yang menerima letter of credit. Yang ketiga adalah issuing bank atau opening, adalah bank pembuka letter of credit. Yang keempat adalah advising bank, adalah bank yang meneruskan letter of credit, yaitu bank koresponden atau agen yang meneruskan letter of credit kepada beneficiary, dan bank tidak bertanggung jawab atas isi letter of credit dan hanya bertindak sebagai perantara. Yang kelima ada confirming bank, adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Yang keenam adalah paying bank, adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam letter of credit untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban. Ya, yang terakhir kita memiliki sesuatu yang kita sebut sebagai carrier. Carrier di sini bertindak sebagai pengangkut barang yang dikirim atau perusahaan pelayaran atau penerbangan untuk di beberapa negara dengan perbatasan darat. Bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dan lain-lain. Ya, tata cara pembayaran dengan letter of credit. Sesungguhnya ada 9 tata cara pembayaran. Yang pertama, importir meminta kepada banknya atau bank devisa untuk membuka suatu letter of credit untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta atau KV dengan importir dan melaksanakan pembukaan letter of credit atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening atau issuing bank. Yang kedua, pembukaan letter of credit ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Yang ketiga, advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan letter of credit tersebut. Eksportir yang menerima letter of credit tersebut disebut sebagai beneficiary. Yang keempat, eksportir menyerahkan barang ke carrier. Yang kelima, sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading dari carrier. Yang keenam, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Yang ketujuh, paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Yang kedelapan, bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. Dan yang terakhir, importir menyerahkan bill of lading kepada carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Demikianlah tata cara pembayaran dengan letter of credit. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.